Selamat pagi. Pagi. Ya, harus saya dulu. Tadi pagi ada monetary policy meeting minutes ya, itu menyebabkan Australia versus US dollar jatuh. Juga lumayan jatuhnya 60 poinan ya, Aussie tadi pagi karena berita monetary policy meeting minutes. Pemerintah Australia berbicara bahwa kemungkinan besar mereka akan menurunkan suku bunga mereka ke depannya. Ya, jadi baru speak mau nurunin suku bunga aja, Aussie-nya langsung jatuh 60 poin tadi pagi. Oke. Jadi kalau ada tanya kenapa tadi pagi Aussie-nya jatuh, ya karena itu. Oke. Ada pengumuman mau menurunkan suku bunga lagi. Kalau suku bunga dinaikkan, Australia versus US dollar naik. Kalau diturunkan, turun. Jam 1 nanti ada berita untuk Euro, ECB Presiden Draghi speaks masalah keuangan di zona Eropa, Uni Eropa. Dan jam setengah 4 CPI buat pound sterling year of year, ini nanti pergerakannya besar ya, karena year of year hasilnya naik atau bagus untuk pound sterling. Nanti jam setengah 4. Lalu jam 4 lagi Jerman sentimen ekonominya 36.4 jadi 38.2, itu bagus untuk Euro USD. Jadi jam setengah 4 bagus GBP, jam 4 bagus buat Euro. Jam setengah 8 nanti ada building permits, jumlah perizinan bangunan yang baru di Amerika Serikat. Hasilnya turun, artinya kurang bagus untuk Amerika, berarti pembangunannya turun. Oke, building permits. Lalu core CPI naik, jadi ada dua berita setengah 8 yang dirilis bersamaan tetapi hasilnya berbeda. Ya, jadi setengah 8 siap-siap buat yang trading futures, emas ke, forex ke, ntar bakal pergerakannya lumayan liar ntar malam. Oke. Besok setengah 4 GBP MPC meeting minutes, masalah suku bunga Inggris. Jadi hati-hati buat trend GBP besok. Oke, langsung ke news. Tadi Bank Sentral Australia, RBA, Reserve Bank of Australia ya, siap untuk kembali memangkas suku bunga acuan, tetapi itu baru speak, baru announce ya, belum dilakukan. Kalau misalnya suku bunga dipotong itu turunnya bisa ratusan poin. Ya. Ini kan turunnya baru 60 poin. Oke. Lalu MGM China melakukan buyback 40.000 saham. Dia membeli kembali saham dia dari orang-orang yang sudah membeli saham perusahaan tersebut. Jadi perusahaan menjual saham kan, terus orang-orang beli, perusahaannya membeli lagi dari yang ngebeli saham. Itu biasa dilakukan. Yang pertama buat naikin harga. Yang kedua itu bisa jadi mau go private, yang mau jadi own company lagi, bisa seperti itu. Oke. Jadi kalau dia buyback 40.000 saham, ini harus dilihat kenapa dia buyback. Pertama bisa sahamnya kurang bagus harganya, jadi dia mau menaikin sentimennya. Kalau misalnya karena kurang bagus berarti jelek. Ya. Yang kedua kalau buybacknya dikarenakan ingin go private berarti bagus. Ya, dan banyak lagi. Pokoknya buyback yang ini bagus efeknya. Oke, next. Ini untuk Dow Jones ya, time frame daily masih sama, targetnya kenaikannya harus 16.000. 16.000 untuk Dow Jones. Ya, buat yang kemarin udah catat sebenarnya sih harus catat lagi ya, karena harganya belum bergerak terlalu banyak, jadi masih hampir sama seperti kemarin. Ya. Next. Ini untuk Hang Seng masih wait and see sampai saat ini. Oke. Tapi sepertinya mau putar balik arah ke atas. Jadi saya kasih gambarnya ya. Ini dia naikkan lama nih. Terus di sini dia sideways dulu ya. Oke, kelihatan ya. Lalu dia turun. Di sini dia sideways. Jadi ini sebenarnya sepertinya sudah mau turning point untuk Hang Seng. Turning point itu berbalik arah. Oke. Kalau turning point arahnya adalah 22.500. Next. Ini emas masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Targetnya 14.37. Strong uptrend. Stop lossnya 13.69. Stop lossnya 13.69. Take profit 14.37. Nah, saya mau announce ya buat emas ini. Dari tanggal 7 Juni ya, 7 Juni sampai tanggal 18 Juni emas tidak bergerak, harganya masih sama aja ya. Nah, jika itu seperti
seperti tenaga yang dikumpulkan. Ya, nanti begitu meledak itu seperti gunung berapi. Ya, maksud saya ini kalau nanti ada pergerakan entah dia naik atau dia turun, yang dimana di sini prediksinya adalah naik. Ya, ini nggak akan pelan-pelan ntar naiknya, bakal wush. Ya, mungkin bisa 3 hari doang, bisa 2 hari doang udah sampai sini. Seperti penurunan yang kemarin, penurunannya ekstrim. Oke? Jadi buat Mas, hari-hari ini akan meledak. Mungkin minggu ini, mungkin besok. Oke, Rebo. Next, Aussie ya. Untuk Aussie tadi pagi memang jatuh, tetapi masih sama rekomennya. Strong uptrend ke 9766. Ya, 9766. Strong uptrend ke 9766. Bahkan bisa lebih ya buat Aussie, bisa ke 1. Tapi saya ngomong 9766 aja. Next. Bisa nggak matang. Mungkin minggu ini, bisa dibilang minggu ini. Selasa sama Senin itu futures sedikit range-nya. Tapi kalau Rebo, Kamis, Jumat itu gila-gilaan. Nah, ini Euro sama masih strong uptrend ke 13 14 lah ya. 1425, 1425. Nah, 1425. ya ini nggak 3. Kalau naik lagi jadi 14 mau. Masih jauh gitu. Kemarin targetnya berapa ya untuk Euro? 3428. 3428 targetnya. Berapa? 3428 buat Euro USD. 3428. Iya, betul sekali. Sekarang masih 33 tuh. Next. Pound sterling. Ya, masih sama targetnya sama kemarin. Berapa? Satu kan. Wah. 5869. Karena nggak kelihatan 5869. chartnya. 5869. Masih uptrend. 1,58. Pound sterling. Sama masih sama. Next. Nggak tahu deh kemarin. Dan untuk CHF USD Swiss franc ya masih sama targetnya 0,9033. 0,9033. Turun ya. Turun masih. Sudah dia ada berita ya untuk besok ya. Next. Oke. Dan terakhir USD JPY itu masih turun untuk yen. Shanghai no ya. Shanghai ke nanti ya di update. Oke.